kalau misalnya cepet capek gitu dok, Cepat cepet capek. capek akan usia kali ya Oh saya. iya, menembakkan Sama saraf. posisi ini juga Prof, saya ngerasa Bahu. kayaknya bahu karena posisi nengokin gini Oh terus iya. kan. Iya. Terus jadi kalau nengok saya lebih seneng kesini agak kaku. Jadi selain nyeri pinggang, ada juga nyeri yang terkait tangan, bahu, jari-jari. Gimana Mas Irwan pengalaman terkait dengan nyeri yang di bagian tangan nih Mas Irwan? Jadi gini, sebenarnya kalau saya lama-lama saya berpikir saya udah capek nih ke fisioterapi segala macam, pada akhirnya saya berpikir kita harus istirahat. Jadi memang kalau kita bekerja terlalu capek, otomatis kita ada waktu jeda untuk istirahat, jangan dipaksain terus gitu. Jadi dengan cara itu saya bisa mengatasi sendiri akhirnya gitu. Apa yang dirasain waktu itu Mas Irwan? Nyerinya di mana, bagian mana? Sampai ada kesemutan juga tadi kata. Sampai kesemutan sih enggak, cuman nggak enak aja digerakinnya tuh kayak kaku gitu. Tiba-tiba kalau bangun tidur kaku juga tangannya kan. Terus akhirnya saya istirahat aja udah. Itu biasanya melibatkan saraf. Jadi kan Mas Irwan itu kan memang tangannya kan sering twisting ya. Iya. Ini muter gitu. Iya, betul. Itu akan memungkinkan terjadi iritasi pada saraf yang keluar di pergelangan tangan. Jadi bangun pagi dia kaku. Itu Benar-benar saraf. di sini nih, Prof. Karena waktu tidur kan ketekuk. Iya. Nah, kerja dia akan muncul kaku, nanti berhenti sebentar dia balik. Karena apa? Penekanannya sudah teratasi sementara gitu. Itu berarti sudah melibatkan Sama saraf. posisi ini juga Prof, saya ngerasa Bahu. kayaknya bahu karena posisi nengokin terus Oh terus iya. kan. Iya. Terus jadi kalau nengok saya lebih seneng kesini agak kaku. Otot. Otot ya? Otot. Itu bukan saraf ya? Enggak. Saraf itu khasnya kebas atau nyeri yang menjalar sampai ke ujung. Oh iya. Dan keluhannya seperti tersetrum, panas, seperti kena air cabai. Otot dia aching, dia pegal, dan kalau bergerak dia kok makin kaku. Nah, Iya. seperti itu. Saya pernah tuh Prof yang sampai kaki saya sakit kalau buat jalan kayak kestrum panjang gitu sampai bawah. Itu kena Itu saraf ya? sarafnya. Jadi banyak orang ini mungkin boleh saya sampaikan ya. Kalau sakit kebas periksanya kolesterol. Oh iya. Kalau nyeri bahu kolesterol. Kolesterol yang tinggi tidak menimbulkan rasa kebas. Kalau nyeri kesetrum sampai ke kaki menjalar saraf yang kena. Kalau yang bukan saraf tidak akan ada kebas, tidak ada kan keluhan seperti kesetrum, panas, terbakar atau seperti disiram air cabai, itu nggak ada. Kalau dingin, nah kan pasien sering bilang tuh, Prof saya kebas nih tersumbat pembuluh darah. Iya betul Prof. Banyak tuh. Nah Betul. kuncinya lagi kalau tersumbat pembuluh darah dia dingin. Tapi penyebab nyeri di daerah lengan sendiri apakah sama Prof dengan nyeri pinggang bawah, yaitu penyebab besarnya otot? Itu. Kalau di bahu itu kita mempertimbangkan beberapa kemungkinan. Satu dari saraf leher. Saraf identik dengan nyeri menjalar sampai ke ujung tangan, berarti saraf. Tapi kalau bahu yang terlihat patognomonis adalah terganggunya rentang gerak, diangkat nggak bisa, nyeri. Ada posisi tertentu yang dia nggak bisa lakukan, itu berarti sendi, persendian Itu atau otot berarti. bisa sendi, bisa otot, bisa tendon. Oh, Itu tendon, bahu iya. berarti. Yang sering karena Pergelangan, tangannya iya. itu kan namanya sama kita sindroma terowongan karpal. Iya. Dia akan mirip dengan nyeri di leher, nyeri di bahu. Prof, saya nyeri di sini. Nah, kita suruh aja angkat tangannya. Kalau tidak terganggu berarti bukan dari masalah sendi bahu. Iya. Kita tanyakan lagi, itu nyeri di sini awalnya di sini enggak? Oh iya, berarti kita turun lebih ke pergelangan tangan. Atau diangkat bagus, kebas tidak ada masalah pergelangan tangan. Berarti dari sendi leher kalau ada keluhan kebas yang menjalar sampai ke tangan atau electric shock like pain seperti kesetrum tadi. Cara mudahnya seperti itu. Jadi Mas Irwan ini sekedar info, seorang spesialis neurologi itu dia harus berdasarkan wawancara atau anamnesis dan juga pemeriksaan fisik untuk mencari 70% titik itu tertepat. dari wawancara kita menemukan penyakit pasien kalau Ya, neurologi. saya baru paham nih Prof. Iya. Biasanya kita kan mikirnya, aduh saraf gue kejepit nih atau enggak, Iya. sakit pinggang kenapa gitu. Ya, Jadi kalau- mesti kita bisa bedain ya, sekarang saya baru paham nih. Kalau dengan metode kayak tusuk jarum gitu, Nah itu Prof, pengobatan yang ada dilakukan di masyarakat, tusuk jarum, dipijat, Akupuntur pasang misalnya. koyo Iya. juga. Oh, oke. Koyok cabai itu sebetulnya secara EBM-nya efektif
mengatasi nyeri. Capsaicin tuh orang yang menemukan capsaicin dapat Nobel loh. Iya betul. Kan seperti itu. Padahal dari kita ya, cabai kan dari kita, kue cabai Banyak, kan. iya. Koyo itu dia rasa panas. Itu kan dia memang ada menarget reseptor tertentu di tubuh kita. Tapi bukan berarti menyelesaikan masalah. Dia mengurangi gejalanya bisa. Kalau akupuntur karena saya bukan di bidang itu, saya tidak bisa mengatakan bagaimana efektivitasnya. Tapi kita neurolog juga menggunakan yang namanya terapi dry needling, trigger point injection. Kita menyuntik otot-otot yang kaku. Itu efektif. Jadi kayak ini dong Prof, kalau kecantikan botox ya? Oh bukan, Beda lagi? Beda lagi. Oh. Kalau botox kita memasukkan obat Oh, kalau ini yang nggak ada obat ya? melumpuhkan. Dia enggak, dia hanya jarum yang menarget thought band, Oh, jadi nggak ada menarget obatnya. buhul-buhul di otot yang Oh, terjadi iya, karena iya. cedera, karena sering salah posisi. Itu namanya injeksi di trigger pointnya, itu sangat efektif, sangat efektif. Tapi bukan berarti satu-satunya yang kita kerjakan pada pasien dengan nyeri pinggang. Itu adalah salah satu yang kita kerjakan untuk mengurangi spasme ototnya. Masalah sarafnya juga ada metode lain yang kita kerjakan. Jadi pengobatan ini harus dipastikan terlebih dahulu, diperiksa terlebih dahulu oleh seorang jenis dokter. nyerinya ya, dulu kita Prof, ya. tahu, Tapi itu sementara. baru diberikan obatnya. Prof, Iya. sifatnya bukan penyembuhan tapi hanya menghilangkan nyeri aja. Nah itu mitos yang juga sering pasien Iya. datang, saya nggak mau kalau cuman anti nyeri Prof. Setiap ada keluhan nyeri, ada peradangan yang terjadi Mas. Oh. Kita berikan anti radang itu menyembuhkan karena kita mengkat Radangnya, proses iya. inflamasi Iya. dok. Kalau kita biarkan akan panjang urusannya. Nah memang struktur yang bermasalah kan pasien maunya pinggangnya bagus lagi seperti dia muda kan gitu ya. Sendi yang rusak bagus lagi. Saraf yang rusak bagus lagi. Alhamdulillah sekarang kita mengenal istilah regeneratif medicine. Terapi menggunakan zat-zat tertentu yang tujuannya memperbaiki struktur yang rusak. Itu kayak stem cell? Stem cell itu yang lebih advance, Iya. PRP. Oh. Mas Irwan pasti sangat familiar dengan Iya, PRP. PRP itu bagus banget. Ya, saya bilang sama Prof Iya, tadi cerita lututnya untuk pernah. lutut. Ya. Saya udah 5 tahun nggak pernah kumat lagi. Terapi regeneratif medicine bisa dengan salin, NaCl itu juga termasuk sekarang. Kemudian dextrose, kita juga banyak menggunakan dextrose untuk terapi lutut, bahu, dan termasuk saraf yang mengalami kerusakan. Tapi bukan berarti regeneratif medicine sendiri bisa. Kalau sudah ada inflamasi kasih antiinflamasi, kalau sudah kena sarafnya, sudah terlanjur neuropathic pain kasih anti neuropathic pain. Tapi untuk memperbaiki strukturnya kita gunakan regeneratif medicine Itu PRP metode. juga bisa buat pinggang ya Prof ya? Semua Sini. Waktu saya Semua. pengen coba di pinggang tapi saya takut disuntik. aman, aman, Dengkul aja aman. deh dulu deh. Cuman PRP kan diulang-ulang Mas, Iya. itu aja masalahnya. Kalau ke pinggang kan orang juga malas masuk ruang tindakan terus menerus kan. Itu kalau di pinggang suntiknya emang benar di pinggang kita Di, atau? ya masuk jarumnya sampai ke struktur yang kita targetkan. Bisa 8 cm itu. Apa sih ini jarum ya? Pakai guiding kan, ada siam, ada USG. Jadi dokter nampak jarumnya di mana. Kalau yang itu sih pendek jarumnya waktu itu. Ya karena lutut kan dangkal. Kalau pinggang kan jauh Mas. Itu menarik sekali Prof. Jadi terkait dengan tata laksana nyeri tadi, Prof sempat menyebutkan yang ada penusukan jarum. Karena sekarang banyak ahli nyeri yang mengatakan kalau pain management tidak harus invasif. Apa yang dimaksud dengan minimal invasive ini Prof? Terkait dengan pain management. Satu yang kita luruskan, hanya 20% nyeri kronik yang membutuhkan terapi minimal invasif yang pakai suntik. 20%. Jadi jangan juga semua pasien nyeri disuntik Mas. Nggak juga gitu. Lebih dari itu berarti kita sudah agak out of indication Iya. kan gitu. Iya. Nah, tadi mengenai pertanyaan apa yang dimaksud dengan minimal invasif. Kita mengenal operasi, itu invasif. Nah kalau minimal invasif, kita merusak minimal sekali. Dengan jarum yang sangat kecil, paling kulitnya yang ketusuk, Iya. ototnya sedikit, nah itu namanya minimal invasif. Itu lebih kita utamakan sekarang. Kenapa? Satu, murah. Murah sudah pasti karena equipmentnya kan tidak butuh yang Kompleks, terlalu ya, kompleks advance, ya. Kemudian yang kedua lama rawatannya, sehari pasiennya pulang karena Iya. kan tidak ada luka bekas operasi. Iya. Yang ketiga ke biaya yang dihabiskan Mas. Mungkin kita dokter tahu obat yang namanya dextrose itu hanya gula adalah zat untuk terapi regeneratif medicine yang sangat baik, murah dan bagus dan kita sudah buktikan banyak. Oh, itu nggak pengaruh untuk orang kena diabetes? Enggak.
Sangat tidak pengaruh. Dia akan memperbaiki disuntikin kita? iya ke dalam yang rusak. Oh saya kira diminum. Diminum kenyang. Malah kenyang. Iya, terapi desa malah bikin kenyang nantinya, Prof ya. Iya. Tapi tubuh mampu menyembuhkan dirinya sendiri sebetulnya, tapi kan tidak semuanya terpicu untuk menyembuhkan hormon-hormon itu kan tidak semuanya dipacu. Neuroners, ini pembicaraan sangat menarik karena nyeri adalah keluhan yang paling sering kami dokter spesialis neurologi temui di lapangan. Itu adalah penyakit yang paling sering, nyeri kepala, nyeri pinggang, nyeri bawah. Kayaknya kita harus minta ada sesi lagi nanti, Prof, membahas khusus tentang nyeri, bahkan untuk tata laksana yang terbaru tentang nyeri, ya Prof. Kalau ini kan kita membahas secara umum, tapi Betul, sudah menarik sekali ternyata nyeri ya Prof ya. Kalau nyeri putus cinta nggak bisa Prof ya? bisa. Itu kita bahas satu sesi lagi nanti, Prof. Itu bisa, saya ahlinya. Nah, Prof, sebelum kita tutup Neurotalk pada episode ke-6 kali ini, kapan sih seseorang itu harus memeriksakan diri ke dokter? Nyeri seperti apa? Silakan. Ya, ini yang paling penting ya, diskusi kita pada hari ini. Kapan pasien itu harus menjumpai dokter karena keluhan nyerinya? Betul, Prof. Kita bagi dulu nyeri yang sifatnya sekunder karena ada penyebab lain atau red flag. Artinya nyeri yang mengancam jiwa, mengancam fungsi, bisa jadi lumpuh dan lain-lain. Ada gejala-gejala penyerta lainnya, itu namanya red flag. Bisa infeksi, bisa tumor, bisa karena trauma. Itu secepatnya kita mendatangi dokter. Dokter pun harus tahu gitu. Wah, ini red flag. Kadang-kadang kan dianggap nyeri pinggang biasa, padahal red flag. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nyeri yang 3 hari 4 hari sembuh sendiri itu nggak perlu. Itu berarti hanya karena otot atau cedera ringan yang kan tubuh kita juga mampu untuk self healing. Patokan saya itu 2 minggu. Oh, baik, Prof. Kok tidak ada perbaikan, 10 hari kan LBP itu bisa hilang sendiri tuh kalau hanya karena otot atau karena cedera ringan. Lebih dari itu sebaiknya pasien datang ke dokter untuk Standar nyerinya sampai gimana misalnya? keluhan seberapa yang nyeri banget. Selain lamanya nyeri, yang kedua memang nyeri hebat ya. Nyeri hebat saya rasa tidak perlu pun disuruh, orang akan datang. Langsung, Karena emang luar biasa, orang tidak akan ada yang tahan dengan nyerinya. Nyeri hebat itu skor kita 7-10. Itu semua orang pasti mencari dokter, pasti. Tapi kan nyeri ringan ini kadang orang kan aduh nggak usah deh, atau ini, atau nanti saja, atau mungkin besok sembuh sendiri. Nah, kalau nyeri yang sudah lebih lama dari 2 minggu itu datang ke dokter. Yang kedua, nyeri yang sudah diikuti oleh gangguan fungsional. Berdiri lama udah nggak bisa. Oh iya. Duduk lama udah nggak bisa. Jalan 10 meter udah kesakitan, itu kan sudah menunjukkan sudah lebih lanjut lagi proses dari patologi nyerinya itu gitu. Kemudian nyeri sudah disertai dengan kelemahan, kaki kok mulai nggak bisa diangkat. Nah itu kan sudah agak-agak terlambat. Kalau misalnya cepet capek gitu Dok? Cepat Prof, capek. cepet capek karena usia kali ya saya. Oh iya. Kalau cepat capek usia dan unfit mungkin ya. Tapi kalau jalan 10 meter kakinya capek itu saraf. Oh, saya sih Kakinya saja. saya sehari masih bisa 10.000 langkah. Oh, luar biasa, kalah saya, Prof. Itu berarti sebetulnya cepat capeknya capek hati kan. Aduh, luar biasa. Mas Irwan, sebagai closing statement, Mas sudah lebih dari 30 tahun berkarir di dunia ini dan tetap dapat menjaga tubuh tetap fit hingga usia. Saya pikir masih 35 Saya loh. nggak nyangka tadi kita Terima kasih, ngobrol Prof. ternyata sudah. Kita Sebenarnya- boleh nyebut umur nggak sih di sini? Boleh. Mau kepala 6 Mas Irwan Neuroners. Iya. Saya bulan ini 58. Tanggal Makanya 23 saya nanti. panggil Pak atau Mas, saya panggil Mas aja. Saya 58 loh, Pro. Terutama terkait menjaga fisik dan juga mencegah nyeri sehingga bisa panjang karirnya seperti Mas Irwan. Jadi yang paling penting adalah kita mencintai kerjaan kita, apa yang kita pilih. Karena saya sudah memilih di dunia ini, ya sudah saya harus jalanin sampai sekarang kan. Kedua ya kita mesti tahu batas kekuatan kita. Jadi jangan dipaksakan, jangan diforsir. Kemudian kalau dalam posisi untuk menghindari seperti sakit pinggang tadi Prof, ya kita harus atur posisi yang sebaik mungkin. Selanjutnya adalah kita mesti berdamai dengan diri kita. Gitu. Positive thinking aja. Itu yang dikerjakan Mas Irwan sama kita tuh namanya cognitive behavior therapy. Prof, ini fix harus ada satu sesi lagi ya Prof. Iya. Karena pembahasan tentang cognitive behavioral therapy Iya. di masyarakat pun juga masih minim. Pengetahuan masyarakat juga masih minim tentang itu. Dan Pemahaman, cara pandang terhadap nyerinya, Betul, cara pandang terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya itu sangat menentukan
untuk keberhasilan terapi nyeri, Iya. terutama nyeri kronik. Prof Desi, Mas Irwan, ternyata waktu juga nih membatasi kita. Pembicaraan ini sangat menarik dan semoga sangat bermanfaat bagi neurones di luar sana. Jadi nyeri itu adalah suatu tanda bagi atau alarm ya Prof Iya. ya, alarm dari tubuh kita yang memberikan tanda kalau ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam tubuh kita. Sesuatu ini bisa fisiologis ataupun bisa juga patologis. Patologis. Patologis ini artinya ada suatu penyakit. Jadi jangan abaikan tanda itu, neuroners. Dan terima kasih banyak Prof Desi sudah berkenan meluangkan waktu hari ini, mungkin besok pagi ya Prof, langsung ke Aceh Oh ya. ya, balik. Terima kasih banyak, semoga selamat dalam perjalanan Prof. Terima kasih juga Mas Irwan Terima kasih. atas kesempatannya, atas kehadirannya Prof Desi, Mas Irwan dalam Saya sudah Neurotalk diundang oleh episode orang-orang kali ini. hebat. Terus terang saya nggak sanggup jadi dokter belajarnya. Ya, Neuroners, sampai jumpa lagi pada episode Neurotalk berikutnya. Tetap sehat dan jangan lupa subscribe akun YouTube kami. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.